Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di sore hari ini kita kembali untuk melihat semua titik atau di bagian luar dari sirkuit Mandalika. Dan di sini kita melihat juga dari area concrete barrier di outer lane tikungan yang ke-11. Dan di atas debris pan di sini dari pengerjaan sudah dituntaskan oleh tim dari Marshall Point. Kemudian di sini kita melihat secara detail lagi dari lapisan tire barrier yang dimana telah dilakukan juga untuk proses penataan dan pelapisan sejenis lapisan karet di sini di bagian sisi kanan dari area geobruk concrete barrier. Kemudian kita di sini juga melihat di bagian sisi kanan dari area tikungan yang menuju ke tikungan yang ke-12, di mana untuk sebagian juga dari concrete barrier tidak terpasang di sini, mungkin nanti akan dilakukan proses penambahan dari concrete barrier untuk persiapan MotoGP ya. Dan saat ini kita akan mencoba juga untuk melihat di bagian sisi kanan dari area inner lane tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13, dan di bagian sistem drainase seperti apa kondisinya dan apa saja yang menjadi evaluasi untuk memaksimalkan dari sistem drainase yang berada di zona dalam yang terhubung dengan laguna di sisi kiri dari tikungan yang ke-11. Dan di sini kita tepat berada di samping kiri dari geobruk atau concrete barrier di inner lane tikungan yang ke-11, tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13. Kemudian di sini dari tiang lampu penerangan sudah mulai terpasang dan pengerjaannya terus dilakukan hingga nanti untuk maksimalnya dari penerangan dan pemasukan kelistrikan yang ada di sirkuit Mandalika akan segera dilakukan untuk dapat mempersiapkan dari pergelaran semua event yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Kemudian saat ini kita masuk ke arah sisi kanan ya, tikungan yang atau sebelum tikungan yang ke-13 di sini dari sistem drainase yang terlihat untuk saat ini sementara ini masih terlihat masih baik. Kemudian kita maju ke depan untuk melihat kondisi yang lain di mana sebelumnya telah terjadi kerusakan di bagian sistem drainase yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 di sini atau di bagian zona dalam. Dan terlihat di sini juga di bagian dinding kiri dari sistem drainase di zona tengah yang terhubung dengan jalur sistem drainase di sisi kanan di sini di tikungan yang ke-13 terlihat dari bebatuan sudah ambruk, namun akan dilakukan proses dari perbaikan dan pengerjaan agar dapat dimaksimalkan dari area sistem drainase di bagian zona tengah menuju ke arah luar dari sirkuit Mandalika yang berakhir di laguna di sisi kiri dari tikungan yang ke-13. Kemudian kita menuju ke sini dari lokasi area tribun atau grandstand sudah hampir tuntas di sini, sudah dilepaskan. Kemudian kita akan memantau juga di bagian sisi yang lain yang berada di area tikungan yang ke-14 dan tikungan yang ke-15 untuk area grandstandnya seperti apa untuk proses pengerjaan untuk pembongkaran, apakah sudah selesai ataupun masih dalam proses pengerjaan. Di titik tikungan yang ke-14 mengarah ke tikungan yang ke-15 sudah terlihat tidak ada lagi untuk rangkaian tribun yang terpasang, sudah terbongkar seluruhnya, tinggal dilakukan proses pengangkutan saja. Kemudian di sini untuk penutupan dari alat-alat kelistrikan maupun dari alat-alat yang mengoneksikan CCTV di bagian area sisi kiri dari tikungan yang ke-14 masih dilakukan proses penutupannya, sejenis kain yang akan melindungi bagian area dari lokasi pengoneksian CCTV maupun kelistrikan yang ada di sini. Kemudian kita lanjut saja menuju ke sisi belakang dari area grandstand tikungan yang ke-16. Saat ini masih dikerjakan untuk satu lokal yang terlihat untuk papan dari tempat berdiri maupun duduknya para penonton sudah terlepas, tinggal rangkaian saja, tinggal dibongkar. Kemudian untuk pengerjaan akan dilanjutkan malam ini, bahkan akan ditargetkan akan rampung sebelum 2 hari
sudah digeser atau sudah dikirim kembali untuk disimpan tentunya ya. Kemudian saat ini kita akan mencoba juga melihat di bagian sisi belakang dari area race control maupun pedok modular dan pengerjaan yang lain dari proses penuntasan, pembongkaran alat-alat seperti tenda maupun alat-alat yang lain sebelum dilakukan pergelaran USBK pada minggu-minggu yang lalu. Namun saat ini kita akan pantau seperti apa kondisi dan aktivitas pengerjaan yang ada. Langsung saja kita akan menuju ke arah sisi belakang dari area pedok modular dan race control. Di sini seperti jet track maupun dari alat crane dan beberapa alat speaker yang terpasang di bagian dari sepanjang sisi kiri area sirkuit Mandalika yang digunakan kemarin untuk pergelaran USBK maupun IATC. Saat ini masih dikerjakan untuk proses penyimpanan dan beberapa pekerja maupun dari tim road grip dan tim tire wall berikut juga saat ini masih mengerjakan, dan terlihat di sini 4 dari sisa cat yang akan digunakan nanti untuk menuntaskan bagian dari run off maupun track limit yang belum dilakukan pengecetan. Kemudian di bagian sisi belakang dari area pedok di sini, dimana dari penuntasan yang terpasang ataupun yang belum terpasang kemarin dilanjutkan, dan saat ini pembongkaran masih terus berlanjut hingga nanti agar area sisi belakang dari area pedok modular di sini lebih terlihat lapang seperti yang dulu sebelum dilakukan persiapan dari USBK, dan akan dituntaskan untuk memaksimalkan area sisi belakang dari pedok modular. Kemudian kita akan kembali menuju ke sisi depan untuk melihat logistik ataupun dari alat-alat dari tim ataupun kru pembalap yang sudah di packing ya untuk dilakukan proses pengiriman. Dan saat ini kita berada di depan dari area gantry atau starting grid, dan di sini beberapa dari pekerja yang membantu nanti untuk proses pengangkutan maupun dari pengiriman dari logistik kru atau pembalap yang sudah berada di sisi depan, tinggal dilakukan proses pengiriman. Jadi saat ini para pekerja masih beristirahat untuk melanjutkan proses dari packing yang ada di sisi depan dari area pedok di sini. Kemudian di bagian garasi di sini terlihat beberapa unit kendaraan yang diberikan ya untuk menunjang pergelaran yang digunakan nanti pada USBK kemarin maupun pada MotoGP. Dari Astra diberikan agar digunakan di sini. Berikut juga dari lokasi VVIP ya, VVIP atau VIP yang berada di sisi kiri terlihat tinggal kerangka saja yang akan dilakukan proses pembongkaran kembali. Kemudian juga setelah ini di bagian sisi kanan yang kita akan lihat saat ini dari area grandstand juga masih terlihat belum dilakukan pembongkaran, namun kita tunggu saja untuk beberapa hari ke depan dari area grandstand maupun tribun yang terpasang di semua titik yang ada sebelumnya akan segera dilakukan pembongkaran, yang dimana juga untuk pergelaran MotoGP nanti akan dilakukan penambahan lokasi dari area tribun maupun grandstand di area tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-7, berikut dengan area grandstand yang akan dipatenkan dan dicor nantinya untuk pondasinya agar lebih maksimal dan lebih paten untuk
lokasi para penonton dapat menyaksikan pergelaran MotoGP dari pramusim maupun dari jadwal MotoGP yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Maret 2022. Dan saat ini kita bisa melihat secara dekat dari ruang ataupun dari tribun VVIP di sini secara dekat ya, di bagian dalam yang menggunakan AC. Terlihat beberapa tataan ataupun penataan dari sofa maupun meja di sini, dan di bagian sisi luar juga dari kursi maupun meja ditata yang digunakan kemarin pada WSBK dari tamu kenegaraan maupun dari tamu-tamu VVIP. Kemudian di sini kita bisa melihat dari view tikungan yang pertama ataupun dari trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama dan tikungan yang kedua. Selain itu juga dari area grandstand juga terlihat sudah terbongkar. Di sini tinggal dilakukan pengangkutan saja dari material grandstand yang akan dikirim. Beberapa hari ke depan untuk area ini akan lebih lapang kembali seperti semula. Kemudian di sini kita bisa melihat juga dari aktivitas pekerja dari penuntasan pemasangan lampu penerangan di bagian sisi kanan terlihat masih dilakukan dan dibantu oleh alat kren. Dan sejumlah pekerja masih melanjutkan untuk dapat menuntaskan area lampu di sisi kanan dari area tikungan yang ketiga di sini. Kita langsung saja untuk melihat dan memperhatikan aktivitas maupun cara kerja dari para pekerja di sini untuk menuntaskan lampu penerangan yang akan terpasang di bagian sisi kanan tikungan yang ketiga. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah sisi kiri, melihat dari kondisi jalur nantinya area grandstand maupun tribun terpasang dan arah menuju ke bibir pantai yang ada di sisi selatan tikungan yang ke-6 dan ke-7, dan area tikungan yang ke-8 dan 9, bahkan tikungan yang ke-10. Sekaligus nanti kita akan melihat juga di bagian sisi belakang dari area Bukit Seger yang dimana digunakan sebagai lokasi tribun terbuka juga nanti pada pergelaran MotoGP. Bahkan untuk pembangunan di sirkuit Mandalika akan dimaksimalkan untuk dapat digunakan dan terlihat lebih nyaman. Berikut juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain yang akan terbangun ataupun yang akan berada di sisi luar dari sirkuit Mandalika seperti hotel maupun yang lain-lain sebagai penunjang pergelaran MotoGP di tahun depan. Dan saat ini juga kita mengarah ke zona timur yang dimana jalur ini merupakan jalur parkir di bagian zona timur yang sudah dipersiapkan. Saat ini masih terus dikerjakan, bahkan kemarin pada pergelaran WSBK maupun IATC masih terus dilanjutkan karena untuk area zona timur akan dilakukan pemaksimalan dari lokasi parkir, mengingat antusias dari warga Indonesia bahkan dari warga negara lain akan berbondong-bondong untuk dapat menyaksikan pergelaran MotoGP. Bahkan sambilan ataupun para pengunjung nanti akan dapat berlibur sebelum ataupun sesudah dari pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Akan banyak sekali event-event nasional yang akan ada di area Kuta Mandalika, seperti event Bau Nyale yang wajib dilakukan di area Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Baik, demikianlah untuk informasi dan capaian terkini dari pengerjaan maupun persiapan dan evaluasi ataupun dari pengerjaan dan perbaikan yang dilakukan di sirkuit Mandalika untuk mempersiapkan untuk pergelaran MotoGP. Apabila teman-teman suka, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share. Jangan lupa ya di subscribe juga dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini.
di sirkuit Mandalika. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP dan tetap jaga kesehatan.